Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Dr. Belsejar Pardede, dengan topik yang akan kita bawakan di sini adalah terkait bagaimana melakukan assessment, pemeriksaan terhadap bayi yang baru lahir. Dan sumber dari slide yang kita akan tampilkan nantinya itu berasal dari blog mahasiswa blog C4 ya, terkait dengan adolescent dan adulthood. Nah, jadi intinya pada pembahasan kita kali ini kita akan membawakan 3 subtopik. Itu yang pertama adalah ini pemeriksaan umum ya, itu meliputi hal di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mengetahui umur kehamilan ya, berdasarkan hal di bawah ini. Dan yang terakhir kita akan paparkan sedikit tentang refleks primitif yang ada pada bayi baru lahir. Baik, kita mulai pada yang pertama adalah pemeriksaan umum terhadap bayi baru lahir. Pemeriksaan tersebut kita lakukan di suatu alat ya, di suatu alat yang dinamakan sebagai infant radiant warmer. Jadi kita meletakkan bayinya di dalam sini, kemudian kita setel, kita atur pencahayaannya yang cukup, suhu yang cukup, kemudian kita lakukan pemeriksaan seperti ini, pemeriksaan warna kulit, pemeriksaan kecepatan pernapasannya, postur dan pergerakan, reaksi terhadap rangsangan, dan adanya abnormalitas yang tampak jelas. Nah, pertama untuk terkait pemeriksaan warna kulit, ada hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah apakah warna kulit pada bayi itu kekuningan, yang disebabkan biasanya karena adanya atresia biliar atau masalah di hepatobiliary system. Kemudian yang kedua tentang cyanosis ya. Jadi seperti ini bisa kita lihat kebiruan ya. Di apakah ada cyanosis di ekstremitas, di ekstremitas atas, ujung ekstremitas atas ataupun ujung ekstremitas bawah di kaki, atau dia cyanosisnya di daerah sentral atau di sini. Kalau sentral itu warna biru terdapat di bibir atau di lidah, itu namanya cyanosis sentral. Kalau dia di perifer atau disebut sebagai akrocyanosis, itu di ujung jari kaki atau jari tangan ya, atau di pergelangan tangan. Kemudian kita lihat kepelerannya atau kepucatannya seperti itu. Nah, pada bayi-bayi yang lahir pada waktu aterem atau 37 sampai 42 minggu, itu dia lebih tidak merah atau lebih pucat ya, seperti ini, daripada mereka yang bayi yang lahir preterm itu dia itu lebih merah. Karena apa? Karena mereka yang lahir aterem itu darah yang mengalir di sini itu tidak seperti pada kondisi yang preterm. Karena kalau di yang kondisi preterm dia itu pembentukan kulitnya belum sempurna sehingga masih nampak darahnya itu masih jelas di bawah kulit. Sementara kalau yang aterem itu pembentukan kulitnya sudah sempurna sehingga lebih pucat. Yang terakhir di sini pletora. Pletora ini kemerahan ya. Jadi ada beberapa jenis ya kemerahan seperti ini karena hipervolumia atau dalam kondisi tertentu akan menyebabkan warna kulit menjadi lebih merah. Itu terkait skin color. Sekarang untuk laju pernapasan, normalnya pada bayi baru lahir, laju normalnya itu 40 sampai 60 kali per menit. Jadi kalau di bawah dari 40 itu tidak normal, di atas dari 60 juga tidak normal. Kemudian di sini kita perhatikan tidak ada yang namanya chest indrawing atau grunting. Jadi tidak ada yang namanya
ngorok ya, grunting gitu, seperti suara ngorok atau sesak seperti itu pada saat ekspirasi terakhir. Jadi intinya ketika dia tarik dan buang nafas itu normal, tidak ada suara dan tidak ada nampak kesusahan bernapas atau menghembuskan napas. Gitu ya. Kemudian yang ini ada yang disebut sebagai periodically breathing. Ya, periodically stop breathing. Jadi kadang-kadang bayi itu dia berhenti nafas tetapi secara periodis. Ya, dan henti nafas itu yang dikatakan normal hanya selama kurang dari 20 detik. Jadi itu sebenarnya normal kalau bayi henti napasnya kurang dari 20 detik dan nanti dilanjutkan dengan pernapasan yang berikutnya. Kemudian kalau tadi yang tidak normal, kita akan lakukan penilaian lagi menggunakan skor Downey yang termodifikasi. Jadi kita gunakan skor ini untuk menilai adanya respiratory distress atau kesusahan bernapas atau masalah pernapasan pada neonatus. Nah, ini dia untuk down score-nya seperti apa. Kita lihat di sini kalau misalkan respiratory rate-nya kurang dari 60 maka nilainya 0. Terdapat cyanosis atau tidak, kalau tidak nilainya 0. Kemudian retraksi apakah ada, kalau tidak nilainya 0. Berikut ini kemudian breathing sound dan grunting itu kita bisa lihat di sini. Intinya kalau nilainya itu makin kecil maka itu semakin normal ya. Tetapi kalau misalkan nilainya semakin besar maka ini akan menyebabkan yang namanya severe neonatal respiratory distress. Itu kalau misalkan respiratornya lebih dari 60 atau 80, kemudian bila terdapat cyanosis sentral atau cyanosis di akral, kemudian ada retraksi, kemudian ada breathing sound, ada grunting, seperti itu. Jadi kalau nilainya lebih dari 6, maka severe, 4-5 moderate, kurang dari 3 mild. Kalau dia itu semua normal, maka nilainya 0 ya. Kemudian yang berikutnya adalah postur dan pergerakan. Di sini kalau kita lihat pada kondisi normal seperti ini, dia itu fleksi ya di sini. Jadi tangannya juga fleksi seperti memegang sesuatu. Kemudian di panggul juga fleksi, lutut fleksi. Tangannya juga fleksi. Jadi seperti kedinginan seperti itu. Kemudian pada mereka yang lahir dengan berat badan yang rendah atau pada small babies biasanya dia ekstensi seperti ini ya. Jadi ini untuk hal yang bisa membedakan apakah berat bayi ini rendah atau tidak. Terkadang bisa kita lihat apakah dia fleksi atau ekstensi. Kalau misalkan dia ekstensi berarti kemungkinan besar berat badannya rendah. Kemudian ada kita lihat seperti ini, kita lihat opisthotons seperti ini. Jadi badannya ini seperti membentuk kubah ya ini. Jadi tegang seperti ini, adanya konvulsi atau spasme, ototnya ada spasme gitu, tegang. Kemudian jitteriness, ini adalah kondisi seperti tremor ya, getar-getar seperti itu. Kadang-kadang pada awalnya bisa jitteriness, tetapi kalau terlalu lama akan mengindikasikan sesuatu hal yang buruk. Kemudian reaksi terhadap rangsangan, khususnya ini adalah tonus otot dan level dari kewaspadaan atau alertness. Biasanya dia itu antara quiet dan alert. Jadi kalau terlalu diam itu juga bermasalah, terlalu ribut atau terlalu bising atau terlalu menangis juga bermasalah. Jadi nggak usah terlaluan, tetapi ya antara quiet dan alert. Itu yang normal. Kita akan memperhatikan apakah ada letargi, ada floppiness, ada irritability, ada drowsiness, ada pengurangan aktivitas atau pengurangan kesadaran. Nah, untuk yang terakhir di sini kita lihat abnormalitas yang kelihatan secara makroskopis atau dengan mata yang telanjang.
Misalkan ada kulitnya yang bermasalah ya, pengelupasan kulit seperti ini. Jadi itu bisa terkait infeksi dan seterusnya. Atau umbilikusnya seperti ini ya. Ini kekuningan merah, ada inflamasi di sini, omfalitis ya. Harusnya itu warnanya tidak seperti ini. Normalnya harusnya pucat kuning jernih ya, tidak kuning pekat seperti ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari kepala dan wajah, nah, kepalanya kita lihat apakah terjadi molding. Kalau molding kita bisa melakukan intervensi dengan menekan pada daerah molding, atau apakah ada kaput succedanum. Kalau ada kaput succedanum itu biasanya akan hilang spontan. Tapi kalau dengan kasus-kasus subgaleal hemorrhage ya yang ditandai nanti dengan kondisinya itu bisa terjadi anemia pada bayi, atau nanti terjadi cefalohematoma. Kalau cefalohematoma itu juga bisa prognosisnya juga agak lebih baik. Nah, tetapi kalau misalkan di sini kita lihat juga apakah ada di daerah wajah ini ada paralisis nervus tertentu. Nah, kalau kondisi seperti ini maka kita agak lebih hati-hati untuk memeriksanya. Karena ini juga terkait dengan syaraf dan otot, ya neuromuskuler. Kemudian kita juga lihat apakah telinganya ini letaknya normal atau tidak. Ya, kita bisa tarik dari angulus yang lateral dari palpebra ini sampai ke sana. Jadi kalau kita tarik garis dari sini sampai ke telinga itu harusnya akan bersinggungan dengan bagian atas telinga. Tetapi kalau kita tarik ke sini tapi telinganya masih di sini, maka itu berarti telinga letak rendah namanya. Selain itu kita juga lihat di hidung, ya di sini di hidung ya dan mulut apakah ada cleft lip, ada cleft palate. Kemudian di hidungnya itu juga apakah ada choana atresia, komplit atau incomplete. Seperti itu. Kemudian di mata, kalau seperti ini kita lihat ada suppuratif ya. Kalau kemerahan bisa terjadi infeksi Neisseria gonorrhoeae. Kemudian selain itu kita bisa juga menggunakan pemeriksaan ophthalmoscope untuk melihat apakah terjadi ada chorioblastoma ya pada mata. Itu biasanya terjadi pada anak-anak ditandai dengan adanya katarak gitu ya. Kemudian di bagian abdomen tadi kita lihat umbilikusnya seperti apa, apakah ada hernia epigastrik, kemudian apakah ada gastrosikisis, seperti itu. Kemudian bagian punggung atau back itu Anda lihat apakah ada spina bifida di sana, spina bifida meningokel, myelomeningokel atau yang okulta. Nah, untuk tangan dan kaki itu bisa kita lihat apakah tangannya dia Erb's palsy atau Klumpke palsy itu ya. Kemudian apakah jarinya berlebih atau tidak, atau kurang atau tidak, atau apakah ada yang namanya CTEV, congenital talipes equinovarus. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita amati dan nanti hasilnya akan kita laporkan baik kepada ibunya dari pasien atau juga kepada dokter yang terkait. Misalkan kalau Anda jumpa permasalahannya di mouth and nose, maka dokter spesialis terkait, ya, spesialis bedah plastik gitu. Kemudian kalau mata ya spesialis mata. Kemudian kalau masalahnya umbilikus spesialis bedah abdomen ya di situ. Jadi kita juga harus sesuaikan kepada dokter konsultannya nanti. Nah, pemeriksaan lainnya kita lihat di sini heart rate itu yang normal, ada yang bilang 100, ada yang bilang 110, ada yang bilang 120. Jadi itu sampai 160 kali per menit. Jadi kalau di bawah dari 100 maka itu bradikardi pada neonatus. Kalau lebih dari 160 maka itu adalah yang
takikardi pada neonatus. Jadi heart rate ini bisa kita gabung juga dengan yang namanya axial temperature, ya, 36 derajat sampai 37,5 derajat Celcius itu normal. Kemudian jangan lupa untuk ini pemeriksaan berat badan. Normalnya untuk orang Indonesia, sekali lagi untuk orang Indonesia atau orang Asia itu 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, kapan kita katakan sebagai low birth weight? Itu kalau dia kurang dari 2.500. Kalau very low, maka kurang dari 1.500. Sangat rendah atau extremely low itu yang kurang dari 1.000. Tapi kalau dia lebih dari 4.000, maka itu disebut sebagai large birth weight, ya. Kemudian untuk ini, untuk urin dan feses, itu kita bisa lakukan 6 sampai 8 ya watery stools per day, ya. Apakah dia jumlahnya 6 sampai 8 kali ya stoolsnya, watery stools. Kalau dia lebih itu bisa jadi ada diare, apalagi kalau ada pus di fesesnya. Tapi kalau kurang atau belum ada sama sekali, itu bisa terjadi malformasi anorektal, ya, tersembunyi. Kemudian kita lihat refleks breastfeeding. Nah, ini nanti terkait dengan refleks, ya, apakah mampu melakukan breastfeeding atau tidak. Nah, kemudian ada Apgar score di sini. Intinya kalau Apgar score ini dia menilai ada 5 variabel. Pertama, ini Apgar score ini dari apa yang kita pelajari sebelumnya itu nanti diringkas di Apgar score. Pertama yaitu appearance, ya. Ya, kulitnya warnanya apa gitu. Kalau warnanya biru maka nilainya adalah 0. Ya, rendah. Tapi kalau nilainya 2 yang paling tinggi itu warnanya merah semua, tetapi merahnya tidak merah kali gitu, ya. Merah yang normal. Kemudian pulse ini, ya, kalau dia lebih dari 100 normal, kalau kurang dari 100 maka tidak normal, ya. Grimace ini tadi movementnya seperti apa, kalau dia tampak menangis dan lasak, ya, push away, itu berarti normal, ya. Aktivitasnya seperti apa ini? Kalau yang beraktivitasnya itu cuman tangannya cuma seperti ini, maka ini nilai 1. Tetapi kalau semua beraktivitas, ya, kakinya ikut lasak, tangannya lasak, kepalanya juga baik, ya, itu aktivitasnya bagus, ya, skornya 2. Respirasi, ya, ini kalau mau dihitung atau kalau dilihat dari nangisnya juga bisa, ya. Strong cry. Nah, jadi kalau semakin tinggi nilainya maka dia semakin baik, ya, vigorous baby. Tapi kalau semakin rendah maka bisa tanda-tanda terjadinya asfiksia, baik itu derajat sedang atau ringan 4 sampai 6 atau derajat berat 0 sampai 3. Kemudian di sini kelanjutnya kita akan mengukur atau mengestimasi, memperkirakan umur gestasi. Ada yang namanya Dubowitz score. Jadi Dubowitz score ini sepertinya kita harus ketahui dulu apa yang disebut sebagai skor tanda eksternal dan skor tanda neurologis. Jadi ini dari penilaian neurologis, ya, variabelnya bisa dilihat dari postur dan seterusnya sampai ventral suspension. Itu kita akan bisa menilai 0 sampai 5, ya. Semakin besar nilainya maka akan semakin terkait dengan kondisi tertentu. Jadi makin besar nilainya, ya, untuk yang neurologi itu skor totalnya adalah 35 karena di sini ada 7, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, maaf. Di sini skor totalnya adalah neurologis adalah 35, ya. Jadi dari ini semua ditambah itu nanti paling besar itu adalah 35. Kemudian kalau untuk yang external sign itu nanti paling kecil, ya. Maaf, bukan paling kecil, paling besarnya adalah nilainya 37. Ya, itu, ya. Jadi nggak pernah
skor untuk neurologis itu lebih dari 35, nggak pernah skor untuk external science itu lebih dari 37. Nah, jadi kalau kita total skor di sini yang kita masukkan adalah yang external science score ditambah neurology science score. Jadi ini maksimalnya adalah 72. Nah, rumus estimated gestational menggunakan skor Dubowitz ini adalah 0,2642 kali total skor. Hasilnya akan ditambah dengan 24,595. Jadi itu untuk perkiraannya. Itu sebenarnya hanya pengetahuan saja, sebenarnya ini juga jarang untuk dilakukan. Jadi kalau kita lihat satu-satu ya, neurologic science, kita bisa lihat di sini, kalau misalkan posturnya kita lihat elbow-nya dan leg-nya ini fleksi, ya, close to the body, maka Anda lihat di sini nilainya lebih tinggi ya, 4. Nilainya 4. Nah, ini nilainya Anda berikan 4, tetapi kalau misalkan tidak terlalu fleksi, paling tidak fleksi, nah ini nilainya semakin rendah. Gitu cara untuk mengetahuinya. Ya. Nah, ini tadi terkait terkait apa itu namanya? Kalau ini ventral suspension ini, kalau kita pegang seperti ini dan bayinya jatuh seperti ini ya posisinya, nah maka itu akan diberikan nilai 0 nih. Jadi head drops down and back greatly arch arms and legs ya. Jadi kalau seperti ini nilai 0. Tetapi kalau Anda lihat posisi seperti ini, jadi dia agak tertekuk seperti ini kakinya ya. Jadi ini nilainya lebih tinggi, nilainya 4. Nah, untuk external sense ini dari edema, skin texture, ini variabel-variabelnya, kulitnya seperti apa, opacity skinnya seperti apa, seperti itu. Jadi dari pemeriksaan ini nanti Anda perhatikan dia masuk ke nilainya yang berapa. Ini juga bisa Anda perhatikan. Jadi semakin dia tidak normal, maka semakin rendah nilainya. Semakin dia normal, maka akan semakin tinggi nilainya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, untuk genital, ini yang masih di 32 minggu, ya, testisnya sudah turun dari serugi. Tapi kalau yang di 36 minggu, testisnya sudah turun, increase of scrotal pigmentation. Jadi ada pigmentasinya lebih terpigmentasi, lebih berwarna gelap daripada yang masih 32 minggu. Jadi intinya ada bedanya ya. Untuk yang masih 32 dan sudah 36. Begitu juga untuk yang selanjutnya sudah ada keterangan di sini. Baik, untuk yang terakhir kita akan melihat refleks primitif. Jadi refleks primitif itu adalah refleks yang terjadi hanya pada masa tertentu. Jadi masa tertentu itu adalah masa neonatus ya, neonatal. Nah, tapi kalau kita yang sudah dewasa sekarang, refleks ini secara normal, secara fisiologis sudah tidak ada. Tetapi ketika kita masih dalam periode neonatus, maka refleks ini harus ada. Ketidakadaan refleks ini akan menandakan sesuatu. Intinya seperti itu. Yang paling sering dilakukan adalah Moro reflex, palmar and plantar grasping reflex. Ini 2. Nah, jadi Moro reflex ini bisa untuk melihat neurologisnya bayi itu bagus atau tidak, ya, persyarafannya bagus atau tidak. Jadi kita akan membuat bayinya fleksi dulu tangannya, baru kita pegang, kemudian dari bawah ini juga kita ada taruh penangga tangan kita, kemudian kita lepaskan. Dan tiba-tiba bayi akan merasa seperti jatuh gitu ya. Kemudian tangannya akan abduksi, terbuka, dan sesaat kemudian tangannya akan mendekat atau adduksi dan menangis. Nah, ini disebut sebagai refleks Moro. Paling sering yang dilakukan untuk menilai refleks adalah refleks Moro. Kemudian untuk palmar dan plantar grasping reflex, refleks ini kita meletakkan tangan kita, ujung jari kita ke
tangannya bayi, palmarnya bayi, atau plantarnya bayi. Nanti bayi akan memegang, fleksi ya, akan memegang jarinya kita. Nah, kalau tonic neck reflex ya, ini jarang. Kalau rooting and suckling, jadi kalau Anda letakkan tangan di pipinya bayi, nanti dia akan membuat rooting dan menyedot tangan Anda, ya. Itu rooting and suckling reflex. Swallowing reflex juga jarang. Babinski ini misalkan telapak jari, telapak kaki dari bayi, kita lakukan seperti ini, goresan seperti ini, maka dia akan merasakan geli dan akan fleksi ya, jari kakinya. Kita lakukan goresan gini, nanti bayinya jari kakinya akan fleksi dan terbuka seperti ini, adeduksi seperti itu. Tapi biasanya dia langsung adeduksi. Kemudian ada automatic walking reflex, seperti ini kalau kita angkat bayinya seperti lagi berdiri, tapi kita pegang, dia akan secara otomatis berjalan. Nah, itu namanya automatic walking reflex. Jadi refleks semua yang di sini ini adalah refleks yang terjadi saat masa Rheonatus ya, periode tertentu. Sehingga kalau refleks ini misalkan Babinski dijumpai pada orang dewasa, maka ada gangguan saraf ya seperti apa dengan jarak tertentu. Biasanya di Babinski refleks ini sudah tidak ada pada masa seperti kita dewasa. Baik, sampun itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk melakukan pemeriksaan newborn pada saatnya nanti. Ya.